One. Kembali lagi di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Seperti janji saya tadi, di segmen ini kita akan memberi kesempatan untuk sahabat jiwa yang hadir di sini untuk bertanya langsung pada Ustadz Fikri. Soal kegelisahan apapun ditanyakan pada Ustadz Fikri. Kita langsung persilakan penanya pertama, disebutkan namanya dan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa. Jadi saya izin bertanya Pak Ustadz. Kan sebelumnya Pak Ustadz sudah memberikan tausiah ceramah tentang rezeki itu tidak akan tertukar ya Pak Ustadz. Betul. Tapi terkadang kala kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berikhtiar, sudah berusaha semati-matian itu, sekeras itu, tapi terkadang kita lihat orang lain itu takdir rezekinya lebih indah, lebih bagus kayak gitu Pak Ustadz. Jadi saya merasa bahwa keyakinan saya tuh masih belum merasakan bahwa oh ini loh takdir rezeki yang saya kasih, yang Allah kasih ke saya. Jadi saya merasa Pak Ustadz, jadi sedih gitu melihat orang lain kok bisa sukses sedangkan saya sudah berusaha mati-matian seperti itu. Lalu bagaimana Pak Ustadz cara saya meyakinkan diri saya tentang takdir yang sudah Allah berikan kepada saya agar saya tuh lebih meluaskan hati saya, lebih menerima untuk takdir tersebut. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, silakan Ustadz Fikri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan dari banyak orang pastinya. Ketika mereka merasa bahwasanya sudah usaha, sudah doa, tapi kok Allah nggak kasih-kasih. Tapi kok Allah Subhanahu wa taala malah memberikan yang tidak sesuai ekspektasi saya, tidak sesuai dengan rencana yang saya inginkan gitu. Jawabannya simpel. Kenapa beriman kepada takdir termasuk rukun iman? Bahkan termasuk rukun iman yang keenam, di mana kita harus beriman kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman kepada takdir yang telah Allah tetapkan, baik kita merasa cocok sama kita atau tidak cocok. Kadangkala yang baik versi kita belum tentu baik sebenarnya buat hidup kita. Tapi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala sudah pasti yang paling baik buat kita. Karena yang paling tahu soal takdir kita adalah pencipta kita. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita, Allah yang menciptakan kita, maka Allah lebih tahu apa yang cocok buat kita. Kadang-kala kita berdoa, ya Allah saya pengen 1M ya Allah gitu kan ya. Ketika Allah kasih 1M, jantungan meninggal. Udah dikasih sama Allah 1M, dia gak siap, kaget dia. Ya Allah banyak banget uangnya, mau diapain, meninggal dia. Boleh jadi kita itu tidak diberikan sesuatu yang selama ini kita impi-impikan karena gak cocok sama kita. Mungkin gak cocok sama hidup kita. Versi kita ini cocoknya apa yang sudah Allah siapkan. Makanya Allah bilang di dalam Al-Quran, asa antakrahu syai'an, boleh jadi kamu membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itu bagus buat kamu. Wa asa antuhibbu syai'an, boleh jadi kamu menyukai, menginginkan sesuatu, padahal itu buruk buat kamu. Yang tahu baik dan buruknya itu Allah Subhanahu wa taala. Al khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi, ini ibu-ibu sekalian, ketahuilah kadangkala Allah itu menjawab doa-doa kita dengan versi terbaik dari Allah yang mungkin kita belum sadar, belum tahu. Mungkin Allah kabulkan doa kita, Allah kasih apa yang kita minta tapi dengan versi yang lain. Dan itu kadang kita tidak sadar. Kita kadang-kadang minta uang kepada Allah, Allah kasihnya kesehatan, tapi kita marah-marah, ya Allah kok saya nggak dikasih-kasih, padahal itu sehatkan uang juga. Orang sakit pun sebenarnya itu bisa mengeluarkan uang, sehingga sehatnya dia sebenarnya uang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan terjemahkan rezeki itu hanya dengan nominal. Sebab apa yang Allah siapkan itu adalah rezeki terbaik buat kita. Ingat itu selamanya. Tatkala kita sedang ragu sama ketetapan Allah, ingat dua hal. Takdir itu diterima dan diimani. Diterima dan diyakini. Bagaimana caranya? Semua yang Allah tetapkan pasti yang terbaik buat saya. Saya terima ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Kita ke penanya kedua, silakan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eva dengan
ibu rumah tangga yang punya putra, alhamdulillah punya putra 4 Pak Ustadz, putri 2, putra 2. Dan dari mereka berempat saya udah dikasih hadiah lagi dengan 8 cucu, alhamdulillah. Di antara yang 4 itu Ustadz, karakternya pasti berbeda-beda ya Ustadz ya. Rezekinya juga beda-beda Ustadz. Sekalipun tadi Ustadz udah bilang bahwa rezeki itu udah ditentukan oleh Allah, tapi sebagai ibu Ustadz tetap ada kekhawatiran di hati gitu kan. Di antara mereka berempat itu kan nggak sama ya Ustadz. Ada yang semangat, ada yang santai, ada yang ya gitu Ustadz ya. Nah, bagaimana caranya saya sebagai seorang ibu ya Ustadz tidak terlalu menggurui kesannya ke anak itu untuk menyemangati dia bersemangat menjemput rezeki halal dan barokah. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz. Masya Allah, mudah-mudahan Ibu Eva sehat-sehat dan satu keluarganya juga Allah berkahi insya Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini kadangkala kekhawatiran semua orang tua melihat anaknya yang mungkin rezekinya berbeda dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang satu cukup, yang kedua begini dan seterusnya. Ini kekhawatiran manusiawi yang mungkin rasanya tidak mungkin hilang dalam hidup kita. Di antara cara yang mungkin harus kita lakukan agar tidak menyinggung anaknya juga gitu ya, agar anaknya tidak tersinggung dengan komentar kita ngadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu ini doanya mustajab. Doanya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu melihat kira-kira saya pengennya anak ini juga rezekinya dilancarkan oleh Allah, maka minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala ngomong kepada objeknya, kepada anaknya langsung, itu tidak jadi solusi. Malah kadang-kadang bikin masalah. Anaknya nanti kecewa, anaknya marah, ngerasa diatur oleh orang tua berlebihan dan seterusnya. Maka mengadu kepada Allah solusinya. Ketuk pintu Allah, maka Allah akan alirkan rezeki itu ke anaknya. Ini adalah hadiah terbaik di mana ibu sangat menginginkan rezeki yang lancar untuk anaknya. Tidak ada pintu yang lebih cepat dikabulkannya doa kita kecuali pintu doanya ibu. Doanya ibu adalah doa yang mustajab dan kita harus minta doa ibu itu setiap langkah kaki kita. Maka ketika ibunya berdoa dan anaknya tidak tahu didoakan, itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus berdoa, minta kepada Allah, ya Allah berikan rezeki, lancarkan rezeki anak saya dan seterusnya. Orang tua saya Bu Eva itu ngedoain saya dengan doa 2 doang. Semoga anak saya kaya dan dermawan. Apa tujuannya? Kalau dia kaya, dia bisa beribadah lebih leluasa. Dan kalau dia dermawan, dia bisa investasi sampai akhirat. Itu doa yang simple, tapi sampai sekarang saya yakin saya ada di sini karena doa dari orang tua saya. Mudah-mudahan juga anak-anak dari Ibu Eva dan semua anak-anak yang ada di sini atau semua anak-anak yang menyaksikan ini juga bisa mendapatkan ridho dari ibu, ridho dari orang tua, sehingga rezekinya Allah lapangkan. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir, Mas Aldi mungkin ada yang disampaikan kepada sahabat jiwa yang masih berjuang untuk memberi nafkah pada keluarga namun mendapatkan banyak kesulitan. Ada yang disampaikan mungkin? Ya, bismillah. Baca Al-Quran, minta doa ibu, tadi yang guru kita bilang Pak Ustadz. Terus berusaha ikhtiar, karena ya nanti ujungnya ikhtiar ya mati. Selama masih hidup ikhtiar aja terus sudah. Bismillah. Insya Allah semua pada sehat, dilancarkan rezekinya dan juga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Mas Aldi Taher. Sahabat jiwa, di segmen selanjutnya kita masih akan berdoa dan bermuhasabah bersama. Tetaplah di Renungan Jiwa.